Ya, setelah mendengar putusan dari Hakim Tunggal tadi, Ibu Sri Wahyuni Batubara, kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna dari unsur penganiayaan berat, terencana, turut serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal, sehingga kami melihat dengan putusan amar putusan tadi yang disampaikan hakim yaitu 3 tahun 6 bulan, kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa, tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini, terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganiayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh hakim, sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan, dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya seperti itu. Pagi udah tahu belum Pak ini itu belum tahu putusan ini atau gimana tanggapannya? Sudah tadi kita udah sampaikan seperti itu, dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas, dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi ini. Mbak, tadi ganti rugi kan? Ya, tadi hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah, LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi, tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Kita serahkan saja karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya, sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna, dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak ya, tetapi juga menjadi efek jera kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan ya, yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami majelis hakim tunggal ini sudah cukup cermat, dan kami menghargai keputusan dia, walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal, tapi kita menerima ya. Kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama yaitu Mario Dendi. Tapi sebenarnya sudah makin membaik, David kemarin juga tidur gitu, sudah mulai membaik atau gimana? Ya, 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya, terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun respon yang diberikan oleh David itu sebenarnya sifatnya masih satu arah. Artinya David belum bisa merespon sifatnya dua arah, komunikasi yang dua arah itu David belum bisa.
kemarin saya juga sudah ketemu langsung dengan David, saya coba ngajak ngobrol, ternyata memorinya masih lompat-lompat dan sampai saat ini dia belum tahu mengapa dirinya ada di rumah sakit. Yang dia tahu berapa waktu yang panjang itu dia tidur. Dan sampai hari ini dia manggil ayahnya yang biasanya dia panggil bapak, dia masih panggil Joe. Ya mungkin ngikutin semua orang yang panggil Joe. Jadi masih anak-anak banget ya. Masih ya ngomongnya masih anak kecil banget. Dan kalau kita tanya ke teman-teman David ya, kita beberapa video call, mereka bilang ini nggak David bukan banget, David. itu bukan David banget. Karena cara bicaranya David nggak seperti itu. Tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur alhamdulillah karena sudah melompati diagnosa dokter, artinya dokter memprediksikan bisa lebih panjang ya untuk dia bisa merespon hal-hal sederhana ini, ternyata dia bisa merespon lebih cepat. Jadi kita tetap mohon doa dan support dari teman-teman semua, dari seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan proses David nanti akan terus ada perkembangan seperti ini gitu. Ya, tadi akhirnya meskipun AGH dihadirkan datang ke persidangan, tetapi akhirnya pada last minute kuasa hukumnya meminta untuk tidak dimasukkan ke ruang sidang. Karena memang dalam aturan undang-undang sistem peradilan anak dia bisa untuk tidak dimasukkan karena mungkin melihat ramai dan lain sebagainya, sehingga dia tidak masuk ke dalam ruang sidang. Ada tantenya, tadi ada kuasa hukumnya, kami juga bertemu ya. Saya melihat mereka juga cukup menerima hal ini. Dan kami pun, meskipun kami punya ekspektasi melihat sudah terbukti secara sempurna sebenarnya perbuatan anak berkonflik hukum AG ini sudah sempurna, delik penganiayaan berat rencananya itu, tetapi buat kami mengikhlaskan ya situasi ini dan kami berharap ini akan menjadi pemberat nanti kepada pelaku-pelaku yang lain. Oke. Thank you. Gimana? Ya, alhamdulillah hari ini, kemarin itu terakhir saya ketemu David, dia bernafas setengah. Ya, setengah dari hidung, setengah dari trakeostominya. Tetapi hari ini sudah dicopot trakeostominya dan dia sudah bernafas lewat hidung. Mudah-mudahan setelah ini observasi dalam beberapa hari dia sudah bisa turun ke ruang perawatan. Tetapi jangan diartikan kondisi David sudah dalam kondisi yang kembali normal ya, karena yang dihajar ini kognitifnya, sehingga terapi okupasi dan lain sebagainya itu masih akan terus dilakukan, bahkan selesai dari ruang perawatan juga akan terus berjalan. Ya, ada pemunduran otak dan life quality-nya yang turun jauh ya, jadi mundur seperti anak-anak gitu. Teman-teman, hari ini Ibu Hakim sudah menyampaikan vonis terhadap anak AG. Yaitu seperti teman-teman tadi sudah tahu, kami menghormati putusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Tapi ini kami serahkan keputusan di pihak keluarga. Ada rencana akan berhenti atau sudah menerima proses? Itu makanya nanti kami konsultasi dengan pihak keluarga dulu. Ada lagi? Nanti kita sampaikan setelah konsultasi dengan keluarga ya. Ada lagi? Ada beberapa tadi, pasti di pertimbangan hakim ada. Kayaknya teman-teman sudah dengar juga langsung. Bang, dari pledoi Kondisi AGH tadi, oh ya, yang pertama kami sampaikan bahwa anak AGH tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Itu sudah kami sampaikan suratnya, tapi kami nggak tahu teman-teman jaksa tetap menghadirkan. Intinya Ibu Hakim sepakat dengan kami untuk tidak dihadirkan di ruang persidangan. Jadi itu yang tadi teman-teman media banyak kontak kami dari Badan Reparation berhasil tadi meyakinkan Bu Hakim untuk tidak dihadirkan di dalam ruang sidang karena sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang SPPA. Kondisi anak AG tadi setelah mendengar putusan, setelah diskusi, tadi saya nggak lihat langsung, tapi langsung dibawa ke LPKS, makanya kami akan menyusul ke sana dulu. Ada lagi? Bang, ini kan kemarin dari beberapa poin pledoi yang dibacakan gitu ya. Ini kan ada salah satu yang kemudian menjadi ringan lah oleh hakim tunggal tadi dibacakan. Ini bagaimana tanggapan Bang terkait dengan AGH yang masih di bawah umur dan orang tuanya yang dalam kondisi kesakitan?
Ya, kami yakin itu bukan hanya dari pledoi kami, tapi memang Ibu Hakim melihat kondisi sebagaimana anak AG dan keluarganya sekarang. Jadi kami yakin itu bukan dari pemilihan kami, tapi Ibu Hakim juga melihat langsung saat memeriksa orang tua dan anak AG ini. Ya, itu aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Pengakuan dari ayahnya David tidak ada bantuan material kepada korban David bang, dari keluarga Sen, Mario ataupun AG. Nah itu kami tidak komentar karena itu urusan keluarga ya. Kami tidak sampai situ. Ada lagi? Kalau tadi kan primernya salah satu soal badan orang tuanya yang katanya stroke dan itu boleh disebutkan kayak siapa? Apakah pekerja dan Itu kayak sudah pernah saya ngomong di media nanti aja ya. Udah ya? Makasih ya teman-teman. Makasih. Seperti yang saya prediksi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum kan 4 tahun ya. Jadi diputuskan oleh hakim tunggal itu hukumannya 3 tahun 6 bulan. Saya kira ini dalam perspektif anak sudah tepat ya, karena apa? Tadi disebutkan oleh hakim juga yang memberatkan itu bahwa David sekarang ini masih dalam kondisi belum pulih seperti semula gitu ya. Yang memberatkan adalah bahwa AG ini membiarkan terjadinya memberatkan yang kedua adalah membiarkan terjadinya kekerasan itu tidak menghentikan. Nah, itu disampaikan oleh hakim juga. Yang meringankan dia masih anak-anak karena masih usia 15 tahun, maka putusannya 3 tahun 6 bulan. Nah, saya sih tidak melihat soal ini hukumannya maksimal atau tidak maksimal. Tetapi ini saya hadir di sini juga untuk memberi dukungan kepada pemerintah supaya segera mungkin direvisi itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak jelas di sana mana kenakalan, mana kejahatan. Kejahatan itu pun juga mananya kejahatan ringan seperti tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan bisa RJ ya. Nah, kalau seperti apa yang dilakukan AG ini adalah tindak pidana berat dan itu tidak boleh ditawarkan RJ karena pasti keluarga korban kan tidak setuju terhadap RJ itu, apalagi kemarin itu ditawarkan juga untuk diversi. Padahal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu tidak dibenarkan diversi kepada anak yang sudah berusia 15 tahun. Yang boleh itu adalah anak yang di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana. Oleh karena itu saya kira dalam waktu dekat Komnas Perlindungan Anak akan mendatangi Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi 3 agar segera mungkin SPPA ini atau Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak itu direvisi. Karena kejadian-kejadian dan kejahatan terhadap anak itu sudah tidak bisa diterima akal sehat manusia lagi. Seperti AG tadi kan nggak mungkin kita terima atau keluarga menerima itu membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak menelerai atau menyetop tindakan itu. Kemudian ada kasus-kasus juga anak di bawah 12 tahun telah melakukan kejahatan seksual seperti orang dewasa. Lalu ini apakah diversi atau tidak? Apakah ini masuk kategori kenakalan atau kejahatan? Jadi saya kira kehadiran saya di sini atas nama Komnas Perlindungan Anak untuk mendorong segera mungkin merevisi Undang-Undang 11 tahun 2014 supaya kita bisa antisipasi di mana kejahatan, di mana itu kenakalan. Karena saya kira teman-teman juga sudah tahu kasus di Sukabumi misalnya di mana ada 3 orang remaja umur 14 tahun melakukan pembacokan dengan disiarkan secara langsung media massa. Ini merupakan kenakalan atau kejahatan. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, rasanya tidak adil bagi keluarga korban. Itu saya kira yang momentum hari ini yang ingin saya sampaikan. Si AGH ini kan akan menjalani proses hukuman setengah dari vonis gitu ya. Itu akan seperti apa pendampingan kepada AGH ini mungkin agar setelah keluar dari penjara tidak menjadi lebih nakal gitu Pak? Iya, saya kira kan nanti kan akan setelah vonis ini akan diserahkan ke rumah perlindungan kesejahteraan sosial, mungkin di Tangerang ya sudah disiapkan dan baru pertama perempuan anak yang akan tinggal di sana. Di sanalah asesmennya akan dilakukan. Di samping itu hak-hak atas dasar ya misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu harus di take over oleh pemerintah. Walaupun itu misalnya baru nanti akan menjalani setengah dari hukuman dari 3 tahun 6 bulan itu.
Udah gitu kan? Oke, cukup. Makasih banyak Pak Arief.